Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dan rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, saat ini adalah ba'da sholat asar ya. Kita mencoba untuk menyampaikan lagi informasi daripada Allah dan Rasul. Kalau dulu pernah kita sampaikan takbiratul ikram, sekarang kita sampaikan doa iftitah. Nah, itu. Jadi doa iftitah ini sesuai dengan namanya itulah doa pembuka, seruan pembuka antara rasa batin kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kan sudah lumrah kita lakukan. Di antaranya ada yang membaca kabira walhamdulillahi katsira. Nah, di antaranya lagi ada membaca Allahumma ba'id baina wa baina dan seterusnya itu. Ya terserahlah yang mana yang kita pikir, yang kita ambil, yang kita pilih, semuanya benar. Tetapi yang tajam maknanya ya dalam pahamnya itu ya kita mengucapkan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Besarlah dia yang maha besar. Itu kita bercerita kepada diri kita sendiri. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucilah dia di petang dan pagi. Itu juga kita bercerita kepada diri kita sendiri. Dan yang kita ceritakan itu adalah Allah yang nyata pada Rasul. Allah dan Rasul yang nyata pada sosok yang diciptakan sendiri dengan tangannya, yang padanya para malaikat sujud dan tunduk serta patuh karena adalah khalifah. Nah, di ayat berikutnya kita mengatakan inni wajjahtu wajahya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia. Jadi pada waktu sholat itu kita menghadapkan wajah kita kepada wajahnya dia. Nah, wajah kita itu ya bukan ini. Nah, ini wajah tubuh. Nah, wajah kita itu adalah sesuatu yang paling depan daripada diri kita. Itulah kesadaran. Itulah ingatan. Nah, jadi kita hadapkan wajah kita kepada wajahnya dia. Kita hadapkan. Artinya kesadaran kita, ingatan kita, kita hadapkan kepada beliau. Siapa dia? Nah, sesuai dengan redaksinya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataros samawati wal ard, kepada yang membentangkan langit dan bumi, yang menjadikan menciptakannya. Nah, siapakah dia? Tentu dia adalah Allah, yang tidak nyata Allah melainkan nyata ia pada sifatnya hamdu. Jadi kita hadapkan wajah kita kepada alhamdu. Alif lam itu Allah, hamdu itu beliau. Karena alhamdu inilah yang menjadikan langit, alhamdulillah yang menjadikan bumi. Sesuai dengan firman-Nya dia pada surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan, yang menciptakan langit dan bumi, nah, pasti mereka para tokoh-tokoh agama di zaman Nabi Muhammad, yaitu rahib Yahudi, pendeta Nasrani, dan tokoh-tokoh Majusi mengatakan Allah.
yaqulunallah. Nah, pasti mengatakan Allah. Jadi oleh Jibril dikatakan kepada Muhammad, nah Muhammad sampaikan kepada mereka, qulil hamdulillahi. Nah, sampaikan hai Muhammad kepada mereka, yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillahi. Alif lam itu Allah, hamdu itulah sifatnya, sifat itulah bagian daripada Allah itu sendiri. Nah, alhamdulillahi atau Ahmad itu ya menjadikan langit dan bumi. Bal aksarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Nah itu. Jadi Allah dan Rasul atau Alhamdu atau Ahmad itu kan gaib. Maka dia menyatakan dirinya pada basyara, pada ciptaannya yang dia buat dari tanah. Nah itulah terakhir. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah dan Rasul yang nyata pada basyara yang dijadikan daripada tanah. Ternyata dia adalah ayahanda Adam, saudaraku. Nah, ayahanda Adam inilah di dadanya ada alhamdulillahi atau Ahmad. Nah, baik alhamdulillahi atau Ahmad maknanya sama, terpuji. Nah, itu. Terpuji. Nah, jadi karena ayahanda Adam itu yang membawa sifat itu, maka ayahanda Adam disebut orang yang membawa sifat terpuji. Dalam bahasa Arab Muhammad. Nah, itu saudaraku. Makanya dahulu pernah ada saudara kita protes, Pak Abu, kalau ayahanda Adam itu yang dihadapi oleh kita dalam sholat, tapi dalam sholat itu satu pun tidak ada kalimat Adama, tidak ada. Yang ada adalah Muhammad. Ya, dia juga tidak salah. Ada benarnya bahwa dalam sholat tidak ada kalimat Adama, tidak ada. Bahkan seketika kita mendengarkan azan, ya, selesai itu kan kita baca doa. Ada kalimat yang berbunyi Ati Muhammad dani wasilah wal fadilah. Hadirkan ya Allah di engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dengan engkau dan fadilah. Nah, yang disebut itulah Muhammad, tidak Adam. Nah, jadi disinilah kelalaian kita, kealpaan kita, karena kita tahu persis Muhammad itu adalah nama daripada rasul-rasul ataupun nabi yang terakhir, yang kita dilahirkan setelah periode beliau. Maka beliau adalah rasul-rasul untuk kita, itu benar. Beliau adalah nabinya Allah, rasul untuk kita, itu benar. Kebenaran nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah, orang Arab. Lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Itu sering yang menjadikan kita tuh lupa bahwa yang kita hadapi itu sebenarnya bukan beliau, tapi wujud serta Allah yang bernama Adama. Karena dia membawa sifat Ahmad atau Alhamdu, maka dia disebut dengan Muhammad. Itu. Makanya berkali-kali saya katakan bahwa Muhammad itu ada 3. Satu, Muhammad Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Itu hanya satu orang. Artinya orang yang membawa sifat terpuji. Dalam darahnya adalah Ahmad atau Alhamdulillah. Yang kedua, Muhammad juga namanya. Artinya orang yang membawa sifat terpuji, tapi bukan terpuji, puji atau hamdu. Itulah Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Yunus, Ilyas, Ilyasha, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad bin Abdullah. Gitu saudaraku. Nah, yang ketiga memang namanya Muhammad bin Abdullah, Rasul-Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah, Rasul untuk kaum kita,
Nah, tetapi tidak beliau jadi kiblat kita. Ati Muhammad dari wasilah wal fadilah itu tidak beliau, tetapi wujud serta Allah, wujud serta Rasul. Namanya Adama, dia juga bergelar dengan gelar Muhammad atau orang yang membawa sifat terpuji. Itu. Nah, ini saya kembali cuplikannya, ya sekedar untuk menambah ya. Dikatakan bahwa Allah dan Rasul ya berkata bahwa dia ingin menjadikan basyara. Wa iz qala rabbuka lil malaikat inni khalaqam basyara min tin. Nah, kan gitu. Jadi jelas Allah dan Rasul itu berkata kepada malaikat dan bangsa jin pada saat itu bahwa aku nak menjadikan basyara, sesuatu yang dapat dilihat. Itu daripada tanah. Nanti dengan adanya dia itu kamu bisa melihat aku, mendengar suara aku, berhadapan dengan aku, karena aku ada bersama dengan dia serta dia. Itu. Nah, ini kan kalimatnya ada nih. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khalaqam basyara min tin. Itu ayat 71 surat Shad. Surat 38. Ini. Kemudian beliau katakan lagi, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka jika sudah aku sempurnakan batang tubuh basyara itu, dan aku tiupkan rohku kepadanya, dalam bahasa lain aku sudah dengannya, bersamanya sertanya, maka faqa'u lahu, maka tunduklah kamu atau rukuklah kamu sajidin dengan cara sujud. Kenapa? Ya karena aku dan Rasul sudah ada bersamanya dia. Makanya malaikat rukuk dan sujud kepadanya dia, berhadapan kepadanya dia, karena dia adalah hadapan atau kiblat. Gitu. Jadi processing kita sholat ini sudah diawali oleh para malaikat di dalam surga. Maka saya katakan, seketika kita sedang sholat berhadapan dengan ayahanda Adam dan merasa batin kita, artinya kita sudah berada dalam surga, sudah berada dalam surga bersama beliau. Sebagaimana malaikat dulu pernah tunduk atau ruku dan sujud kepada beliau saat itu, karena beliau adalah khalifah Allah loh. Itu dia mengkhalifai langit dan bumi beserta isinya dan apapun yang ada sebelum dan sesudahnya itu. Makanya kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Mendengar Allah bagi yang memujinya dia. Dan kita membaca atau mengucapkan kata Rabbana lakal hamdu. Rabbana, Tuanku. Jangan dikatakan Tuhan, nanti ekstrim lagi. Tuanku, bagi engkau hamdu. Iyalah, bukan hanya hamdu, tapi alhamdu bagi engkau itu, bahkan Ahmad bagi engkau itu. Mil'ul samawati, mil'ul ardi, mil'ul masita min syai'in ba'du. Di langit dan di bumi sebelum dan sesudahnya itu. Kan kita sering mengucapkan kepada beliau Tuanku tadi. Malaikat juga berkata Tuanku juga. Rabbana. Itu saudaraku. Nah, jadi kita nyatakan itu, yaitu kita hadapkan wajah kita kepada beliau pencipta yang menjadikan, yang menata langit dan bumi. Yang tidak nyata beliau Allah dan hamdu tadi, melainkan nyata ya pada ayahanda Adam. Tapi ayahanda Adam juga harus kita pahami bahwa dia juga Muhammad namanya. Muhammad sebutnya, artinya orang yang membawa sifat terpuji. Itu hanya beliau, saudaraku. Yang mau sifat ter itu hanya beliau. Kalau yang lain itu kan ter, tapi puji. Puji, termasuk kita. Puji. Isi dalamnya apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu. Jadi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard.
Jadi kita hadapkanlah wajah kita kepada yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang membentangkan langit dan bumi. Baru kita nyatakan hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Adalah aku ini condong. Nah, kan jelas. Hanif itu condong, mengarah menuju engkau, condong kepada selamat. Nah, apa itu selamat? Ya, damai, tentram. Nah, itulah surga. Maka surga itu namanya adalah Darussalam, negeri selamat. Maka saya katakan tadi bahwa ketika kita sedang sholat, artinya kita sedang berhadapan dengan ayahanda Adam. Beliau adalah wujud serta Allah dan Rasul. Itu sudah di dalam surga, saudaraku. Makanya pada surat Al-A'raf ayat 43 itu ada kalimat yang berbunyi, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Nah, di tempat yang mengalir air di bawahnya, air madu, air arak, air tawar, air susu. Di situ aku cabut pikir hati dalam dada mereka. Bukan aku, Pak Abu, kami cabut, benar. Wanazakna itu artinya kami cabut. Ya, benar. Allah dan Rasul yang mencabut yang nyata ya pada ayahanda Adam itu dalam surga, saudaraku. Jadi katakanlah satu hari satu malam itu kita masuk surga itu 5 kali. 5 kali, saudaraku. Kita masuk keluar surga itu 5 kali. Ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang menghubungkan rasa batin kita kepada ayahanda Adam, wujud serta Allah dan Rasul. Akan lebih baik lagi sholat doimun, artinya tidak keluar-keluar kita dalam surga itu. Suara kita menyuarakan suara ahli surga, kata-kata ahli surga, perbuatan ahli surga. Tidak ada perbuatan iblis sedikit pun, perbuatan syaitan dan jin sedikit pun, bahkan perbuatan hewan pun tidak kita lakukan saat itu. Itu, saudara. Apa itu contohnya perbuatan hewan, Pak Abu? Ya, ngomong-ngomong selain daripada dia, makan, minum, apalagi yang lain-lain tidak ada kita lakukan. Kan terang betul agama ini kalau kita mau menelusuri dengan baik dan benar. Nah, condong kita, mengarah kita kepada dia, kiblat itu, hadapan itu. Itulah kemarin saudara kita bertanya, kalau Adam itu sholat menghadap siapa, Pak Abu? Ya jawabnya tidak menghadap siapa-siapa, karena dia sama Allah, dengan Allah, serta Allah. Bahkan dialah hadapan itu, dialah kiblat itu. Dia tidak menghadapi siapa-siapa. Dia bukan lagi sholat, tapi sudah beserta, sudah bersama Allah Rasul. Kalau kita tadi kan baru condong, merasa bersama serta dengan siapa? Ayahanda Adam, karena beliau wujud serta Allah. Itu. Ya maaf saudara, batuknya masih ada, tidak apa-apa. Biasalah kita sering bangun malam, keluar malam. Kata orang tidak boleh mandi, kita mandi juga. Yang penting jangan didengarkan batunya, dengan ceramahnya saja. Nah, kemudian hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Aku condong kepada selamat adalah aku ini bukanlah orang musyrik. Nah, jangan berbohong kita waktu itu. Pada waktu itu benar-benar kita melihat, mendengar, berhadapan langsung dengan ayahanda Adam, tidak kepada yang lain. Musyrik itu artinya menduakan, mensyarikatkan. Nah, ini kita ngomong wa ma'ana minal musyrikin adalah aku tidak menduakan kau wahai ayahandaku Adam. Tapi ingatan kita, pikiran kita, perasaan kita, kesadaran kita tidak ada. Mereka kita lari ke mall, ke bank, ke pasar, masa arisan macam-macam itu. Itulah musyrik itu, menduakan. Itulah kalau ngomong berbohong, itu salah satu ciri orang munafik itu. Jadi sholat ini, wah ini luar biasa saudaraku, mendidik kita untuk tidak menjadi orang munafik. Ngomong bohong, wah aku hanya denganmu ya Allah,
Aku dengan engkau ya Rasul, aku dengan engkau wahai ayahanda Adam. Padahal tidak, dia tahu. Kan ada itu, ya'lamu ma baina aidihim. Ayahanda Adam itu tahu apa yang ada di antara dua tangan kamu. Ma baina, apa yang ada di antara ID, dua tangan. Dia tahu. Jadi ya hati-hatilah saudaraku. Hati-hati, benar. Jangan kita ngomong tidak menduakan dia pada waktu itu kita sedang menduakan dia. Nah, kalau seperti kita ini kan sakit, dia kan cinta sama kita, sayang sama kita, kasih sama kita. Tiba-tiba kita duakan, dia akan merasakan tidak enak. Makanya kita disuruh beristri atau bersuami. Kita rasakanlah bagaimana suami kita menduakan kita dengan perempuan lain. Atau kita diduakan oleh istri kita dengan laki-laki lain. Kan tidak enak perasaan kita. Nah, itu kan pelajaran daripada beliau. Kalau masih ada kita masih melirik perempuan lain, cenderung pada perempuan lain, senang pada perempuan lain selain pada istri kita, itu sudah melanggar daripada ucapan kita sendiri. Wa ma'ana minal musyrikin itu. Makanya banyak orang yang sholat, dia tidak sholat tapi cuma sembahyang. Banyak orang yang sembahyang tapi dia tidak sembahyang, tapi olahraga. Tapi lumayan olahraga daripada tidak olahraga. Apalagi umur 62 kayak saya ini. Tulang perlu diregang, ditarik ke depan, ke atas, disujudkan pula, diangkat lagi. Itu dalam bentuk gerakan sholat atau sembahyang. Nah itu. Apa lagi kita katakan? Wa ma'ana minal musyrikin. Kita dalamkan lagi, kita tajamkan lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hubungan batinku kepada engkau, wa nusuki, ibadahku, amaliyahku, wa mahyaya, ruhku, wa mamati, tubuhku, semuanya aku persembahkan kepada engkau. Engkau siapa? Lillahi, bagi Allah itu Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Itu saudaraku. Nah di sini ya jangan berbohong lagi gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, ya, bagi Allah. Allah yang mana? Rabbil alamin. Rabb alam semesta itu khalifah orangnya saudaraku. Ayahanda Adam itu wujudnya itu saudaraku. Nah itu. Nah, jangan berbohong lagi, di pertama tadi sudah berbohong. Kan gitu kan, ini wajah tu wajahnya, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia, ayahanda Adam. Nah, dilazi fataros samawati, yaitu beliau. Nah nanti ulang lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Nah, aku persembahkan bagi Allah. Allah yang mana? Rabbus samawati. Kan? Nah, jelas kalimatnya. Rabbus samawati wal ard. Itu dikatakan seperti itu. Nah, jadi ya jangan berbohong lagi lah. Kita belajar jujur dalam sholat itu. Maka kalimat lengkapnya adalah kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucilah dia petang dan pagi. Sebenarnya bukan dia itu suci, dia sudah suci saudaraku. Bahkan maha suci, ya, yang datang dari dia itu disucikan gitu, nah, supaya dia tidak berbohong gitu. Atau dikatakan hanifan muslimah, kita adalah condong kepada keselamatan, condong kepada dia yang ada dalam surga. Nah itu, wa ma'ana minal musyrikin, adalah aku tidak menduakan dia. Betul-betul lah ngomong itu, benar, yang jujur. Ini ulang lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, ngulang lagi, tidak ada syarikat daripada dia itu. Wa bizalika umirtu, dan berdasarkan itulah kami diperintah, atau aku diperintah. Wa ana minal muslimin, nah barulah aku ini orang yang Islam, yang selamat,
Buktinya apa? Tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki, tidak ada hasut fitnah antara sesama kita. Itu saudara. Kalau masih kita membenci orang, iri dengki sama orang, omongan itu kosong semua itu. Kalau kata orang sekarang bullshit. Itu saya sampaikan santai, pelan-pelan supaya kita mengerti dan paham. Gitu. Karena ya membenci orang itu, iri dengki itu kan penyakit kita semua itu. Mau mengaji berapa tahun pun kita itu kan ada itu. Nah, itu kan ya itu yang saya rasakan itu. Bahkan ada informasi itu di mana-mana begitu sifat kita ini. Mau pendakwah, mau pemuka, mau jamaah sama saja. Berarti kita tidak memahami, tidak menyelami, tidak menghayati apa yang kita lakukan dalam sholat itu. Nah itu, makanya kita kadang-kadang disindir, bahkan ditembak langsung 12 pas oleh Allah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tidak kamu melihat orang beragama tapi bohong. Ya orang itu kan kita itu. Beragama itu artinya ya kita menegakkan agama itu dalam sholat kita. Ada tidak kamu lihat dia itu kerjanya bohong melulu? Itu kita. Nah itu saudaraku, kan ada ayat itu tuh. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Dia melantarkan yatim. Yatim itu siapa? Ada bapaknya, tidak ada emaknya. Gitu. Siapa bapaknya? Bapaknya Adam. Siapa emaknya? Emaknya Hawa kata kita. Itu tubuh. Tapi kalau roh itu hanya satu. Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak roh, Adam itu bapak tubuh. Maka dikatakan walidi wa mawalad, demi bapak demi anaknya. Itu emaknya tidak ada. Karena kita turunan, bukan kayak turunan. Nah itu saudaraku. Nah kalau sudah sedemikian, wa ana minal muslimin, adalah aku ini dari golongan Islam. Nah kalau sudah Islam harus paham, karena Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat. Di samping tidak berbohong, ya, di samping bersih dan suci, kita bersih pada sifat Muhammad. Nah, kalau sudah bersih pada sifat Muhammad, artinya kita sudah berhak bernama dengan nama Muhammad. Wajarlah kalau langit 1, langit 2 sampai langit 7 bertemu kita dengan Allah Rasul, sebagaimana malaikat waktu itu sujud dan tunduk kepada beliau di dalam surga. Itulah saudaraku hakikat daripada doa iftitah itu. Oke ya, nah itu aja dulu sekedar tambahan kajian kita. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita akan menyampaikan yaitu Al-Fatihah. Nah, itu. Oke. Itu saja. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.